Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pemilu baru akan berlangsung hampir tepat tahun depan. Tepatnya 14 Februari 2024. Namun, kesibukan para calon dan partai-partai pendukung itu sudah luar biasa. Dan pekan-pekan ini banyak gerakan, saya lihat gerakan tanpa bola. Tiba-tiba Nasdem berkunjung ke Golkar, padahal berbeda koalisi. Satu KIB, yang satu koalisi perubahan. Tapi Golkar datang ke kantor, Nasdem datang ke kantor KIB. Berapa hari kemudian PKS datang ke kantor Golkar. Itu ngagetkan juga. Dan ada apa? Belum lagi gerakan dari perorangan, ada Menteri Menko Investasi, LBP, Luhut Binsar Panjaitan, yang berapa kali ketemu Surya Paloh. Sehingga orang di luar berspekulasi, apa ini supaya Anies gak jadi dicalonkan, walaupun semuanya belum jelas. Bahwa 3 partai sudah menyatakan mendukung Anies sebagai capres, tapi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tepatlah kalau dibilang politik itu adalah the art of possibility. Itu kata Benjamin Franklin. Seni mencoba segala kemungkinan. Dan juga masih tanda tanya, siapa kalaulah Anies jadi calon presiden, siapa calon wakilnya? Apa AHY atau yang lain? Karena kencang juga suara agar Puan yang dijadikan wakil. Karena itu kami dari ALC mengadakan polling kecil-kecilan dari semalam yang hasilnya juga mengagetkan saya. Saya sendiri kaget lihat hasilnya. Ini hasilnya, pemirsa. Ternyata netizen itu netizen ALC lah, lebih memilih Anies AHY 65%. Anies Ganjar cuma dapat 6%. Kemungkinan pendukung Ganjar tidak rela kalau ditaruh di bawah Anies. Dan ada satu lagi faktornya, karelawannya bubar, jadi tinggal 6%. Kemudian Anies Kopipa itu dapat 24%. Anies Puan cuma 5%. Lebih kecil lagi, dan memang Puan belum banyak disebut-sebut. Belum banyak bergerak. Masih disimpan oleh Pak Masinton. Baik, kita ingin dengar dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Denny Kurniasah. Sebenarnya bagaimana membaca banyak gerakan tanpa bola ini? Ya, terima kasih banyak Angku Karni sudah mengundang untuk sharing data terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion. Memang dalam beberapa waktu lalu, utamanya di pertengahan tahun 2022 sampai kemudian terakhir survei IPO di Oktober, ada kecenderungan yang
menurut saya cukup berani karena agak berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain meskipun secara substansi sebetulnya sama. Perbedaan itu mengakar pada persoalan bahwa Anies Baswedan yang notabene-nya adalah profesional non kader partai politik ternyata bisa masuk dalam 3 komposisi kontestan tertinggi, mendampingi Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, lalu ada Anies Baswedan. Bahkan dalam beberapa kali survei dilakukan, rupa-rupanya juga Anies Baswedan juga tidak jarang berada di posisi teratas, sesekali mengalahkan Prabowo Subianto. Meskipun dalam konteks itu bahwa elektabilitas Anies lebih dinamis dibandingkan dengan elektabilitas Ganjar Pranowo, termasuk juga dengan Prabowo Subianto. Yang paling stagnan sebetulnya adalah Prabowo karena posisinya dari yang sangat tinggi kemudian berangsur turun. Nah, simulasi itu kemudian dalam beberapa kali survei dilengkapi dengan komposisi berpasangan. Di bulan Oktober saja IPO membuat skema sampai 8 percobaan pasangan-pasangan kandidat-kandidat yang potensial akan terusung atau punya potensi terusung karena memiliki modal popularitas dan juga elektabilitas. Rupa-rupanya ketika kami sandingkan, pasangan paling tinggi itu mencapai 41%. Itu ada pada Anies Baswedan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Ini komposisi survei dengan 1.200 responden skala nasional, kemudian dengan random sampling artinya surveyor itu tidak bisa memilih respondennya karena itu teracak dengan secara otomatis kira-kira begitu. Nah, situasi itu ternyata juga sebaliknya. Begitu ada pasangan Ganjar Pranowo di posisi untuk capres, lalu Anies Baswedan dipasangkan sebagai cawapresnya, situasinya juga tinggi. Hanya saja tidak bisa melebihi 41% yang sudah didapatkan oleh Anies Baswedan ketika disandingkan dengan Ganjar Pranowo tadi. Posisi kedua dalam pilihan survei itu, Anies Baswedan bisa mampu mendapatkan posisi tertinggi keduanya ketika dia disandingkan dengan AHY. Jadi AHY menjadi prioritas kader partai politik di luar partai dominan, yaitu PDI Perjuangan. Itulah kenapa kemudian kalau terjadi koalisi antara Nasional Demokrat dengan Demokrat, maka pilihan pertama sebetulnya sesama kader adalah AHY. Tidak ada tokoh lain di koalisi perubahan yang lebih potensial dibandingkan dengan AHY. Hanya saja Ganjar Pranowo secara ketokohan personalnya mendapatkan dukungan yang cukup tinggi begitu dia dihadapkan dengan Anies Baswedan. Nah, masalahnya kemudian adalah kalau sampai kemudian misalnya dibalik, meskipun sebetulnya dua-duanya ini adalah skema yang sulit terwujud. Baik Anies Ganjar maupun Ganjar Anies kan sesuatu yang hampir mustahil lah. Kalau dari sisi konteks hari ini. Kenapa? Karena partai politiknya juga, afiliasinya juga tidak mengarah pada menyatunya dua tokoh itu. Dari survei itu kemudian kita bisa membaca ada perbedaan persepsi publik antara mereka melihat partai politik sebagai rumah besar dari masing-masing tokoh dengan ketika mereka melihat secara langsung tokoh yang akan maju. Artinya, kalau kita pecah misalnya sampai ke wilayah-wilayah yang lebih detail misalnya, di Jawa Tengah misalnya, orang lebih dulu memilih PDI Perjuangan dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ini satu keniscayaan bagi IPO terutama. Sehingga Ganjar Pranowo itu kalau dilepaskan di luar Jawa, itu potensi turunnya juga signifikan. Sementara Anies Baswedan, dia di Jawa tidak signifikan, tetapi di luar Jawa dia masih bisa menyelamatkan beberapa ceruk suara. Nah, inilah kemudian dalam komposisi yang kolektif, Anies Baswedan itu kesimpulan di IPO tetap mendapatkan suara tertinggi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ini kalau dari sisi ketokohan. Kenapa begitu? Ya, karena faktor Ganjar tinggi itu ya tadi itu. Semakin orang menyukai PDI Perjuangan, semakin orang simpati dengan Megawati, maka pilihan mereka pertama adalah Ganjar Pranowo kalau diusung. Tetapi kalau Ganjar Pranowo tidak diusung oleh PDI Perjuangan, maka Puan Maharani yang hari ini elektabilitasnya kecil, tapi elektabilitasnya cukup tinggi, itu bisa saja mendapatkan ceruk suara yang tadinya adalah suara dari Ganjar Pranowo. Jadi ini memang agak dilematis. Kenapa? Karena bicara Ganjar berarti berbicara dinamika suara yang sedemikian cepat. Ganjar diusung oleh non PDI Perjuangan bisa saja suaranya berbeda ketika dia diusung oleh PDI Perjuangan.
Tetapi bagi Anies Baswedan, entah dia diusung oleh Nasional Demokrat maupun oleh partai yang lain, bahkan mungkin PKS sekalipun, tidak terjadi penurunan yang signifikan atau penambahan yang signifikan. Kira-kira begitu sebagai pengantar, Angku. Baik, tadi itu dari berapa survei itu dari berapa responden? Survei kami selalu 1.200 responden skala nasional dengan sampling error di bawah 2,9%. Akurasi maksimumnya bisa 95%. Bukan, berapa manusia? Oh, tokoh yang diuji Respondennya berapa? 1.200. Oh, 1.200. 1.200. Itu standar survei untuk nasional, saya kira hampir semua lembaga survei menggunakan skema yang sama. Ya, agak terbalik dengan polling kami yang tadi saya bacain. Polling kami tadi justru Anies kalau disandingkan AHY dapatnya cuma 6% dari 17.000 putar. Anies Ganjar. Anies Ganjar dapatnya cuma 6%. Lah, kan terbalik tadi Anies Ganjar di survei ada 41%. tinggi sekali kan. Baik, kalau itu apa analisa Anda bisa berbeda dengan polling? Kalau itu polling nggak memenuhi metode ilmiah kan? Yang pertama begini, Angku, bahwa survei lembaga-lembaga survei yang sepanjang reputasinya masih bisa dijaga itu adalah survei konvensional yang mereka harus bertemu secara langsung dan sebaran komposisi respondennya itu tidak bisa ditentukan oleh surveyor. Artinya misalnya ada wilayah-wilayah tertentu, Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah itu punya porsi terbatas. Karena apa? Karena populasi kami juga dibatasi sesuai dengan jumlah suara yang masuk di pemilihan umum 2019. Artinya setinggi-tingginya di Jawa Tengah tetap saja akan terbatas sesuai dengan maksimum populasi yang ada. Sementara untuk survei di media sosial kan yang pertama kita tidak bisa membatasi dari komposisi geografisnya, lalu kita juga tidak bisa membatasi karakter dari yang mengisi survei. Bisa saja karena yang melakukan polling adalah akun YLC begitu, maka besar kemungkinan orang yang punya ketertarikan mengisi itu adalah orang-orang yang memang secara karakter menyukai dari YLC. Maka saya bisa saja simpulkan, ternyata pendengar YLC atau orang-orang yang mengkonsumsi informasi dari YLC adalah lebih banyak mereka adalah orang-orang yang memang loyal terhadap Anies Baswedan juga AHY. Meskipun sebetulnya dalam survei kami itu kalau di luar dari Ganjar Pranowo, AHY itu menempati posisi yang memang tertinggi dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain di elit partai politik. Artinya AHY itu satu-satunya ketua umum yang bisa punya dampak elektoral terhadap Anies Baswedan sebagai yang tertinggi dibandingkan dengan ketua umum yang lain. Kira-kira begitu. Baik, saya ingin dengar dari Willy Aditya. Koalisi belum mengumumkan siapa calon wakil. Koalisi perubahan maksud saya. Tapi kan gerakan-gerakan yang saya bacakan tadi udah kencang sekali. Apa itu gerakan untuk mencari wakil? Ataukah gerakan untuk justru untuk meninggalkan Anies? Ini kadang-kadang antara imajinasi sama halusinasi itu memang beda tipis. Maka kemudian verifikasi menjadi faktor penentunya. Ini bunyi-bunyian kah atau gerakan? Tapi tadi Angku Karni juga bilang kan banyak gerakan tanpa bola kan. Kalau yang saya turun sejauh ini kan nenteng Anies itu bolanya di Anies. Jadi enggak apa-apa, kadang-kadang itu juga kesimpang siuran seperti itu juga kalau secara teori ketik kekacauan yang terkendali. Ini terus berjalan, saya sudah 12 provinsi keliling sama Anies, dinamikanya luar biasa.
antusiasmenya luar biasa. Berjalan ini juga bagian dari proses mendengarkan siapa yang kemudian menjadi aspirasi publik untuk mendampingi Anies. Apa kemajuan yang paling luar biasa hari ini, Angku Karni, adalah ketiga partai ini bersepakat untuk soal calon wakil presiden diserahkan pada Anies Baswedan. Nasdem saat mendeklarasikan, Pak Surya mengatakan soal cawapres kita serahkan Anies saja. Kenapa kemudian kita peta konflik dia untuk kemudian ada beban, oh ini wapresnya harus ini. Yang luar biasa juga dinamika yang ditunjukkan oleh Demokrat dan PKS. Demokrat ketika merilis sama masalah cawapres disampaikan itu menjadi urusannya Mas Anies. PKS terakhir yang pulang dari Turki itu loh, itu kan bawa pesan dari Istanbul gitu kan, itu juga sama pesannya. Masalah calon wakil presiden kami serahkan kepada Anies. Nah, modal dasar ini artinya apa? Memang magnet utamanya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Kalau kita berbicara dalam komposisi siapa yang pantas mendampingi Anies, kalau premisnya seperti itu artinya itu beyond dari pendekatan yang kuantitatif dan kualitatif. Beyond dari survei-survei yang elektabilitas, popularitas dan lain sebagainya itu. Dan beyond juga dari faktor-faktor yang kualitatif, kapasitas, kapabilitas dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian kami di tim kecil membahasnya sebagai pendekatan yang sifatnya ada chemistry di sana. Ada faktor yang kemudian bisa membangun duit tunggal. Kenapa? Pasangan calon ini ibarat rem dan gas gitu. Selalu yang menjadi benchmarking kami itu ya Soekarno-Hatta gitu. Maka kemudian kami turunkan di dalam variabel-variabel itu ada beberapa hal yang itu coba dibangun. Kenapa? Karena kalau hanya semata-mata menggunakan variabel untuk kemudian elektabilitas, itu kemudian ada hal yang kurang. Kalau semata-mata hanya variabel kualitatif, rasionalitas untuk memenangkan pasangan calon itu selalu menjadi sejauh ini di dalam diskusi itu menjadi variabel utama. Buat apa pasangan calonnya bagus tapi tidak menang? Itu kan cuma jadi ilusi semata-mata. Jadi rasionalitas untuk memenangkan pasangan calon itu menjadi variabel yang utama. Nah, sejauh ini memang ada beberapa nama Bang Karni yang itu memang bermunculan gitu. Termasuk ketika kami berjalan itu kami bertanya, Anies juga bertanya, siapa yang kira-kira menurut tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, publik, aktivis dan lain sebagainya memberikan masukan. Terakhir banyak masukan, salah satu dari sahabatnya Bung Rocky ini, sahabat saya Robertus Robert kontak saya gitu, bro itu kalau bisa yang pluralis gitu. Pluralisnya seperti apa? Banyak masukan, kemarin saya ke Jogja ketemu forum, ya cek ke dia aja. Ketemu dengan teman-teman forum guru besar 2045 juga memberikan semacam beberapa simulasi-simulasi. Artinya apa? Dari semua aspirasi yang berkembang ini, itu tetap mengerucut bagaimana yang menjadi magnet utamanya adalah Anies Baswedan sendiri. Yang lain ini kan bisa kita rembuk. Dan yang terakhir Bang Karni adalah politik selalu membutuhkan elemen of surprise. Ya. Kami tentu melihat toko sebelah juga. Ya. Cek-cek gitu. Ya ketak-ketok pintu gitu. Ini kan toko sebelah sama sekali masih sunyi senyap gitu kan. Capresnya aja belum ada gitu. Apalagi wapresnya. Tentu tadi kalau berbicara komposisi starting line up untuk sepak bola tentu juga harus berbicara tentang melihat siapa lawan dan siapa yang akan dipasangkan gitu. Ya kalau lawannya misalnya seperti Arsenal sekarang yang lagi on fire gitu,
kita pasang seperti Liverpool yang lagi ngos-ngosan ya nggak ngelawan dia, ya bisa keteteran. Nah komposisi ini juga menjadi, ini karena EG suka nonton bola kan terakhir ini. Contohnya jangan Liverpool lah, yang lain lah. Karena saya Liverpool, jadi nggak apa-apa. Jadi kita mengakui kalau nggak ada salahnya juga mengakui kita, tapi kan kerinduan untuk kembali juara kan selalu ada. City kayak gitu ya. Siti Nurbaya nanti. Jadi konteksnya adalah siapa yang akan mendampingi Anies, tentu prosesnya sudah kami tentukan, mekanismenya adalah Anies yang menentukan sendiri melalui mekanisme konsultasi dengan pimpinan partai pengusung dan konsultasi dengan tokoh-tokoh publik. Jadi partisipasi dalam menentukan siapa yang menjadi wakilnya Anies adalah perhelatan dan hajat kita bersama. Termasuk di sini ada Rocky Gerung, EG dan lain sebagainya yang sebenarnya memiliki memiliki ini common project kita. Siapa yang akan mendampingi Anies? Ya kalau mungkin yang dianggap yang paling senior misalnya bisa jadi Karni Ilyas, why not gitu kan? Ini kan juga proposal kita. Karena apa? Ini penghargaan tadi yang dibilang oleh Dedi. Semua penonton ILC ini kan Anies Fans Club nih kan. Nah, jadi ini kan sebuah gelombang perubahan yang benar-benar terasa dan dirasakan dan itu menjadi kebutuhan bersama. Kalau hasil polling ya tidak hanya polling tidak hanya pollingnya ALC yang memenangkan atau Anies menang telak. Semua polling yang diumumkan saya lihat beda dengan lembaga survei. Kalau lembaga survei baru yang lain yang muncul. Jadi suatu saat di Desember itu, tadi kan Bung Dedi juga bilang ada di beberapa hasil survei itu Anies sudah nomor 1. Jadi waktu Bang Surya di luar itu sempat telepon, ini Anies di beberapa lembaga sudah nomor 1. Bang Surya kaget. Kita masih bekerja, berpikirnya nanti Anies itu nomor 1 pasca Ramadan. Tahu-tahu di beberapa lembaga sudah muncul duluan. Artinya memang denyut nadi yang ada di tengah-tengah rakyat itu nggak bisa dipungkiri. Bahwasanya the only one itu Mang Anies Baswedan sebagai kehendak sejarah yang akan menjadi presiden berikutnya. Bang Karni. Anda begitu yakin saya lihat terhadap Anies. Jadi kalau fans club itu ada. Ini kok YouTube-nya Rocky Gerung keluar gitu. Jadi diinterupsi oleh iklan Rocky Gerung. Rocky Gerung interupsi. Gini, banyak orang hampir gak yakin lagi bahwa Anies bisa maju. Dan banyak orang mengatakan Anies akan ditinggal gitu. Dengan gerakan-gerakan tanpa bola tadi. LBP aja 2 kali ketemu dengan Surya Paloh. Nah ini orang penghitungnya. Wah ini ada tekanan lah, ada permintaan lain lah. Supaya jangan dukung Anies dong. Kira-kira gitu. Itu satu. Kedua juga, orang juga banyak mempertanyakan. Apa iya PKS dan Demokrat komit dengan statementnya terhadap Anies. Jadi kalau itu gak jadi ya kita percuma aja bicara siapa wakilnya. Ya kalau bicara percuma, dalam hidup ini gak ada yang percuma Bang Karni. Setetes air, sebutir pasir, apapun yang kita lakukan itu berkontribusi terhadap gerak maju peradaban dan sejarah kita. Itu yang menjadi catatan. Yang pertama Bang Karni tadi bilang saya sebagai orang yang ditugaskan untuk membangun komunikasi di tim kecil dan ditugaskan Bang Surya untuk bertanggung jawab untuk pencapresan Anies, moral saya adalah bermimpi setiap saat, setiap detik untuk Anies jadi presiden, dibawa tidur dan besok pagi bangun
bekerja sepenuh hati, sepenuh nafas untuk memenangkan Anies. Itu moral saya sebagai pasukan. Itu ya kalau dalam filsafat itu virtue dari seorang soldier itu begitu. Nah, jadi itu tak terbantahkan. Nah, kalau kita mau berandai-andai Bang Karni, ini berandai-andai yang sifatnya terlalu binal dan banal. Ya, ini kalau dulu film yang paling bioskop kami itu favorit nonton Windy apa namanya Datuk? Film-film yang nampak sebeng-sebengnya itu. Jadi itu terlalu binal gitu ya, berandai-andainya. Datuk bayangkan, tuh reda. Jadi kita bisa membayangkan yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden itu adalah Partai Nasdem yang notabene ada di dalam koalisi pemerintahan. Bang Surya pernah bertanya kepada teman-teman Demokrat dan PKS. Harusnya yang mendeklarasikan Anies itu kalian yang bujuk abang. Ini kalau kita berbicara secara historis dan kemudian logika berpikirnya benar ya. Anies dideklarasikan oleh seorang Surya Paloh. Apa yang dilakukan oleh seorang Surya Paloh? Not only take a risk. Not only take a risk. Tidak hanya mengambil sebuah risiko. Tapi bagaimana melakukan sebuah sacrifice. Itu. Kita mendeklarasikan Anies adalah menyelamatkan demokrasi. Menyelamatkan koalisi. Nah konteks itulah yang kemudian harus kita lihat. Kita juga tidak kemudian ingin dipuja-puji. Enggak. Kita tidak ingin juga kemudian disanjung-sanjung. Tidak. Tapi kemudian setidak-tidaknya ada fairness berpikir terhadap apa yang sudah dilakukan oleh seorang Surya Paloh terhadap tindakan dan kebijakan politik ini. Karena asosiasinya selama ini kan Anies itu lebih, kalau misalnya kita berkaca pada episode sejarah sebelumnya itu lebih kepada PKS atau Demokrat. Tapi why Nasdem? Terus sekarang ada aja kemudian orang yang kemudian mencoba berspekulasi-spekulasi, mencoba berhalusinasi-halusinasi. Itu kemudian kalau Anies ditinggalkan bagaimana? Nah, Bang Karni di dalam pidato Surya Paloh HUT Nasdem yang kemarin, yang ke-10, yang ke-11 itu, secara tegas Surya Paloh berpidato, sekali layar terkembang surut kami berpantang. Hebat. Itu. Jadi, bahwasannya ada dinamika. Apa sih dinamika kalau yang tidak pernah terjadi? Apalagi berbicara tentang figur Anies sendiri. Jadi itu sama saja. Anies di dalam pidato setelah membalas pidatonya Bang Surya mengatakan, Bang, jalan yang kita tempuh adalah jalan yang mendaki dan berliku-liku. Tapi ini sama seperti hobinya Rocky ini yang naik gunung itu. Tapi begitu sampai di puncak gunung. Rocky Road. Ya. Jalan berbatu ya, bukan saya. Ya. Jalan berbatu. Itu begitu kita sampai di puncak gunung, kita akan melihat sebuah matahari yang terbit dan kemudian menyinari kehidupan. Itulah sebuah konsekuensi logis dari sebuah perjuangan. Jadi tidak ada perjuangan yang gampang. Tidak ada perjuangan yang mudah. Dan apalagi ini patahan sejarah penting bagaimana kemudian konspirasi, bagaimana kemudian ya hom-pimpa yang kemudian coba diskenariokan. Kalau Anies tidak maju tentu akan terjadi hom-pimpa saja. Itulah yang dikatakan oleh seorang Surya Paloh. Deklarasi Anies adalah proses menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan koalisi. Itu Bang Karni. Oke, pertanyaan terakhir untuk Anda. Apa memang ada risiko kalau pilih Anies? Tadi kan Anda bilang. Ya, risiko itu kan banyak Bang Karni. Kita kadang-kadang tidur aja ada risikonya mati nggak bangun kan. Resiko kadang-kadang kita ke kamar mandi aja ada mengeluarkan energi. Jadi resiko itu banyak hal. Tapi saya ingin katakan apa yang sudah Nasdem lakukan, Demokrat lakukan, PKS lakukan. Saya sangat bangga adalah kami masing-masing datang dengan common concern. Common concern.
Yang kedua, kami datang dengan masing-masing memberikan sacrifice. Inilah sebuah catatan sejarah ketika anak-anak Menteng 31 menodong Syahrir untuk jadi presiden karena dia tidak sepakat dengan seorang Soekarno. Bung, Anda kami daulat jadi presiden. Tapi Syahrir tidak mau. Syahrir bilang udah Soekarno saja, dia yang lebih pantas. Mereka nggak puas datang ke Amir Syarifuddin mengatakan, Bung pidato seperti Soekarno, pakai peci seperti Soekarno, Bung kami daulat. Enggak, Soekarno saja. Sejarah kita membutuhkan sacrifice, will to sacrifice. Dan hari ini Nasdem, Demokrat, PKS memberikan sacrifice untuk sebuah patahan demokrasi dan kemudian memberikan itu kepada Anies Baswedan yang menjadi pembawa bahteranya. Gitu Bang Karni. Hai. Saya kepingin tahu dari Mas Hinton Pasaribu, apa setuju dengan pendapat Nasdem itu? Dengan pendapat Bung Willy, pembenaran atas dukungan mengusung Anies, kan itu aja. Nah tentu kalau saya berpandangan ini masih lebih, kalau disebut koalisi ya masih opini ya. Masih makan, ya belum ada yang maju saya lihat tuh ikatan-ikatan ininya ya dalam bangunan koalisinya. Jadi saya berpandangan, gitu. ya karena lebih, kalau kita lihat kan bangunan koalisi itu lebih pada ikatan, dibangun atas ikatan kepentingan. Ikatan kepentingan yang sangat cair dan menurut saya juga rapuh. Nah sampai hari ini kan kita melihat belum ada bangunan koalisi yang solid itu, gitu. Nah kalau disebut sebagai sebuah koalisi, ya bisa saja. Tapi kalau publik melihatnya ya masih semacam opini lah seperti itu ya. Nah jadi Bang Karni bahwa dengan hari ini menurut saya ya semua partai akan menempuh cara lah ya. Karena pemilu presiden dan legislatifnya kan serentak, berharap semuanya mendapat insentif elektoral seperti itu dari mengusung calon presidennya gitu. Bagi kami tentu ketika membangun mitra koalisi ya, itu adalah pertama itu bukan sekedar pendekatan kepentingan, tetapi ada satu visi ideologi yang sama, platform perjuangan yang sama, ya. Terus cara pandang kita ke depan ini harus harus dalam frekuensi yang sama seperti itu Bang Karni. Nah sehingga bangunan koalisinya ya dibangun secara kokoh dulu tuh. Frekuensinya sama dulu. Jadi tidak semata-mata oh ya udah kita mengusung siapa, kita nanti dapat apa, tapi kita mengabaikan persoalan-persoalan tantangan bangsa ini ke depan. Figur kepemimpinan seperti apa yang bisa kita hadirkan, bisa membawa bangsa ini maju ke depan dengan segala kompleksitas tantangan global ini. Nah maka bagi kami PDI Perjuangan mengedepankan politik kebangsaan itu jauh lebih utama dalam membangun komunikasi-komunikasi politik dengan partai-partai politik lainnya. Sehingga bangunan koalisinya kita harapkan itu kokoh gitu Bang Karni. Ya, tapi dari seandainya pasangannya itu AHY, apa pendapatnya Mas Hinton dalam hal ini? Ya, itu kan kalau Anies mau sama AHY, Anies sama siapa, atau AHY sama siapa, ya kan pertama kan tinggal memenuhi syarat aja dulu Bang Karni. Ya kan, syarat presiden threshold-nya terpenuhin, baru kemudian dideklar koalisinya, didaftarkan sama-sama kan. Nah kalau hari ini kan masih berandai-andai semua nih.
utak-atik gatuk aja kan, si Anu sama si Anu, si Anu sama si Anu. Tapi syarat presiden thresholdnya masih belum terpenuhin. Maka koalisi itu kan harusnya memenuhi syarat itu. Kan udah 28 lebih dia. Lebih dari 20%. Koalisi perubahan itu. Iya, kan Artinya thresholdnya udah yang berubah-berubah kan waktunya. 11 November tadinya mau deklarasi, 10 November ya. Sampai sekarang nggak ada deklarasi itu. Waktunya saja yang berubah-berubah gitu kan. Nggak tahu kita apa koalisi perubahan itu dimaknain apa gitu kan. Nah kalau dibilang apa menyelamatkan demokrasi, demokrasi apa yang mau diselamatkan gitu ya. Artinya semua, hari ini kita semua sedang berjalan dalam roda demokrasi itu. Kita semua punya tanggung jawab moral politik, mengawal dan menjaga agenda reformasi dan demokrasi itu. Bahkan hanya Ibu Mega, satu-satunya ketua umum partai politik yang bersikap tegas menjaga mandat reformasi dan demokrasi itu. Dengan apa? Menolak tuh 3 periode. Jadi di sini kita meletakkan politik itu satunya kata dan perbuatan, bukan di tataran retorika lagi Bang Karni. Tapi dari Ibu Mega sendiri belum terlihat nih siapa yang mau diusung. Walaupun thresholdnya udah tercapai juga. Ya tentu meskipun PDI Perjuangan sudah mencapai threshold tadi Bang Karni, ya sudah memiliki boarding pass, tapi PDI Perjuangan tidak mau jumawa juga. Ya, kemudian merasa toh kita sendiri cukup. Namun karakter PDI Perjuangan itu mengelola bangsa ini dengan gotong royong Bang Karni. Artinya apa? Bahwa nanti bisa dengan teman-teman Golkar ya yang selama ini juga sudah kita bangun tuh koalisi-koalisi bermitra koalisi seperti itu, bisa dengan teman-teman Gerindra ya, PKB dan lain-lain seperti itu. Artinya apa? Kapan waktunya? Nah, Bu Mega menyatakan Juni, itu bulan Bung Karno, dan kemudian dipertegas kembali oleh Mas Hasto sebagai sekjen. Beliau menegaskan kemungkinan Juni seperti itu. Artinya mengumumkan capres itu beserta dengan mitra koalisinya. Jadi sekaligus nanti bisa di-launching ke publik. Disitulah pertama kita bangun koalisinya secara kokoh dulu, baru kemudian sekaligus kita launching calon yang akan kita usung, calon presiden maupun calon wakil presidennya, seperti itu Bang Karni. Udah ada gambaran belum? Apakah Puan atau Ganjar? Pastinya PDI Perjuangan itu partai kader Bang Karni. Kalau dibilang umpama PDI Perjuangan tuh kenapa kok agak lambat, nanti dikira menyodorkan kucing dalam karung. Tidak, PDI Perjuangan itu partai kader dan kadernya itu yang memang diuji dan diberikan tugas-tugas baik itu di legislatif, di eksekutif, tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas ideologi kepartaian yang diaplikasikan dalam pemerintahan maupun di legislatif. Nah, siapa orangnya? Nanti kita tunggu ketika Ibu Megawati akan mengumumkan bahwa nama-nama selama ini ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, ada Bu Risma, dan lain-lain. Menurut saya ada banyak kader partai yang memang dipersiapkan sebagai kader pemimpin. Seperti itu. Baik, Bung Masinton. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa, banyak manusia yang punya prinsip di kedua partai di Amerika Serikat. Sayangnya, kedua partai itu sendiri tidak punya prinsip. Alexis de Tocqueville, filosof Prancis. Kita rehat.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran mantan Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania. Yang konon besok rencananya bubar. Kita juga ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nih, pertanyaannya apa nih, Om Karni? Kita mulai dulu. Apa yang terjadi kok dibubarkan? Ya gini, sebetulnya tugas sejarah dan tugas politik kita adalah bagaimana menolak gagasan liar soal 3 periode ini. Karena ini bahaya buat demokrasi. Saya tertarik sekali tadi apa yang disampaikan sahabat saya Mas Sinton. PDIP punya tegak lurus terhadap menjaga agenda reformasi yang kita perjuangkan bersama. Ada Bung Masinton, ada Willy, sahabat saya semua di sini yang punya peran sejarah di 98. Nah, karena dasar itulah kenapa saya coba membubarkan JP Mania. Artinya sudah cukup selesai lah. Apalagi Ganjar ketika saya bubarkan elektabilitasnya lagi tinggi-tingginya, gitu loh. Jadi buat apa lagi saya mendukung Ganjar? Pertama itu, kedua ya Ganjar juga kan hari ini juga apa benar Ganjar mau nyapres? Kan belum juga terjawab dan ini menjadi kegelisahan publik. Dan ketiga yang gak kalah penting, tidak ada gagasan yang ditawarkan oleh Ganjar soal bangsa ini ke depan mau seperti apa gitu. Dan hal-hal itulah yang menjadi pertimbangan kita di JP Mania untuk mengundurkan diri atau membubarkan diri. Tapi pada prinsipnya apapun menjadi keputusan ke depan itu, misalnya PDIP mendukung Ganjar atau apa itu, ya itu persoalan di internal PDIP lah. Apalagi kita hari ini di framing seakan-akan sudah mendukung gagasan 3 periode, mendukung perpanjangan, bahkan lebih ekstrim lagi mendukung Mbak Puan. Loh kenapa juga kalau mendukung Mbak Puan? Mbak Puan adalah sosok perempuan yang coba mengisi ruang kosong dalam demokrasi ini, gitu loh. Dan ada yang diperjuangkan. Begitu juga saya dinarasikan mendukung Mas Anies Baswedan. Loh, kenapa juga saya kalau seandainya mendukung Mas Anies Baswedan? Salah rupanya. Begitu juga saya dinarasikan mendukung Pak Prabowo. Loh, kenapa juga? Masa hak demokratik kita dicoba diintervensi, lantas coba dibatasi, ini kan kacau. Loh, tidak ada yang saya hianati dari apa yang saya perjuangkan. Sikap saya secara pribadi nggak akan pernah berubah untuk menolak yang namanya gagasan 3 periode perpanjangan, begitu juga yang namanya penundaan pemilu. Kita tidak mau demokrasi kita dibajak oleh para kleptokrator ini yang ada di lingkaran Pak Jokowi yang hari ini coba ingin berpesta pora dengan narasi-narasi kebencian yang mereka ciptakan, dan kita punya tanggung jawab besar untuk hal itu, dan kita juga harus bisa mengedukasi rakyat soal demokrasi. Jangan demokrasi kita didasari oleh kebencian-kebencian, kemudian hujatan-hujatan. Kita mau 2024 nanti demokrasi kita disajikan oleh oleh gagasan-gagasan dan program, dan itu adalah adab dalam sebuah demokrasi. Apalagi arahan presiden jelas sekali bahwa demokrasi kita ini harus diisi oleh riang gembira, bukan dengan kebencian-kebencian. Saya khawatir polarisasi di 2019, 2017 itu akan terjadi lagi nanti di 2024, dan itu kita tidak inginkan. Jangan sampai lah ya demokrasi yang sudah kita bangun kemudian hancur karena kepicikan para hari ini kelompok propagandis pemecah belah bangsa ini, karena mereka terlalu dominan dalam ruang publik kita gitu. Dan itu yang saya khawatirkan nanti, karena yang dikorbankan selain demokrasi ya bangsa ini juga republik ini. Kita kan tidak mau rusaklah bangsa ini dibajak demokrasi kita. Kita sudah letih lah, makanya ya saya sih berkali-kali saya bilang saya tidak akan mau menjadi hater siapapun. Tidak mau menjadi haternya Mas Ganjar, tidak mau menjadi haternya Mas Anies, tidak mau juga menjadi haternya Prabowo, begitu juga tidak mau menjadi haternya
Mbak Puan, kita mau adab demokrasi kita, ayo kita bangun sama-sama dengan apa? Gagasan-gagasan yang bisa diterima oleh rakyat itu sendiri. Ini kan hari ini kita nggak tahu, semua berorientasi yuk 2024 maju, nyapres, tapi gagasannya apa gitu loh. Kita tidak mau nanti 2024 kita hanya mendapatkan penguasa yang basis politiknya seperti monster. Kan bahaya. Akhirnya lahir gerombolan-gerombolan anak monster ketika calonnya diganggu, teriak-teriak nggak karuan gitu loh, membuli dan sebagainya. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan Bung Willy, ayo kita kuatkan demokrasinya. Jangan sampai nanti kita sampai salah lah ya. Ini kan persimpangan jalan nih demokrasi kita hari ini. Jangan sampai 2024 kita mendapatkan monster yang hanya bisa merusak demokrasi yang sudah kita perjuangkan. Nah, saya rasa Om Karni ya sampai di sini dulu lah ya penjelasan saya. Yang jelas sikap kita mendukung Ganjar atau membubarkan JP Mania, pertimbangannya tadi Ganjar tidak punya gagasan. Kedua, saya tidak yakin Mas Ganjar menyalonkan presiden apalagi dicalonkan. Itu. Terima kasih. Nah kalau dia nggak punya gagasan, kenapa Ganjar Mania ini didirikan? Dulu pertimbangan kita kan dulu begini. Ganjar itu kan dulu kita punya tagline Ganjar the next Jokowi gitu. Ternyata kita lihat tidak. Apalagi kemarin ada hasil musra. Antara Ganjar dan Pak Prabowo kan beda tipis sekali tuh kita lihat hasil polling kawan-kawan musra. Dan kita lihat ternyata ya Mas Ganjar memang tidak layak untuk melanjutkan kepemimpinan 2024 atau menjadi the next Jokowi ke depan. Gitu. Apa ini bukan permintaan Bu Megawati? Gimana? Permintaan Bu Megawati. Enggak lah, enggak mungkin. Bu Megawati minta kita relawan-relawan apa sih? Ini partai besar, partai ideologis. Bukan. Bisa Ibu Mega kalau PDI mau dukung Ganjar, bubarin dulu tuh relawan Anda. Enggak ada. 100% tidak ada permintaan itu. Tapi yang jelas ya tidak ada lagi gagasan liar 3 periode. Tidak ada lagi gagasan liar yang soal perpanjangan, kemudian penundaan pemilu. Itulah yang paling penting lah daripada persoalan dukung Ganjar menjadi presiden. Itu Om Karni. Baik, sekarang saya ke Adi Praitno, pengamat politik. Ya, apa pertanyaan buat saya Bang yang berat? Dari tadi udah berat. Dilanjutkan. Ya tadi kan persoalan pertama aja kan siapa ini yang layak menjadi pasangannya Anies. Udah kan berkembangnya kemana-mana, ke Ganjar Mania. Baik, terima kasih Bang Apa yang Karni. terjadi sebenarnya akhir-akhir ini dari banyak gerakan tapak bola tadi? Terima kasih Bang Karni dan narasumber yang lain. Pertama sebelum ke persoalan itu Bang Karni, pertama saya kira Anies Baswedan ini luar biasa. Kalau dilihat rata-rata Anies itu bukan ketua umum partai, secara etnisitas mungkin juga lebih minoritas ketimbang yang lain, tapi dideklarasikan oleh Nasdem, partai menengah dan hebat, kemudian diikuti oleh Demokrat dan PKS. Itu terlepas dari endingnya nanti apakah bisa mendaftar atau tidak. Ini bagi saya yang melihat dari jauh Anies ini hebat. Bisa menyihir ketiga partai, melampaui ambang batas presiden 20%. Jadi kalau ini sudah separuh perjalanan, saya kira Bang Willy, kemudian Pak Herzaki dan mungkin juga PKS ini pantang mundur ke belakang sebenarnya, terlepas dari berbagai manuver yang ke belakang. Kenapa saya ngomong begini? Tentu saja karena kita melihat Anies itu bukan ketua umum partai. Dibandingkan dengan yang lain juga bukan siapa-siapa. Anies ini menjadi menarik karena dianggap sebagai satu-satunya orang sebagai simbol oposisi yang berani berhadapan lantang dengan kekuasaan politik. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ketika Nasdem mendeklarasikan Anies, yang diusung pertama kali tagline-nya adalah soal koalisi perubahan. Itu kan kesannya adalah ketika Anies ditampilkan ke publik,
Anies akan berani tampil ke muka, menyebut Jokowi itu adalah pemimpin yang gagal, infrastruktur itu ugal-ugalan, hutang itu ugal-ugalan, kemudian IKN itu adalah proyek yang gagal. Kan itu yang diasumsikan. Persis seperti yang dinarasikan oleh teman-teman PKS dan Demokrat selama ini yang menganggap rezim Jokowi itu adalah rezim gagal. Karena Anies dipersepsikan sebagai oposisi, dia berhadapan secara diametral dengan pemerintah saat ini, berhadap-hadapan dengan Jokowi saat ini, saya belum melihat ini secara kompak dinarasikan bersama. Nasdem sampai saat ini sepertinya iman politiknya untuk berpisah dengan Jokowi agak setengah-setengah. Karena sejumlah elit Nasdem mengatakan Jokowi senang, Nasdem pun senang. Nah sementara PKS enggak begitu. Kalau Jokowi senang, PKS dan Demokrat tak senang tentu saja. Makanya pada level kognitif saya kira supaya Pilpres 2024 itu menarik menurut saya ingin mengutip pernyataan Bang Karni beberapa waktu yang lalu waktu ngundang saya ke sini. Percikan api itu akan muncul kalau ada dua kayu bersilang dalam satu tumpu, Bang. Nah, jadi kalau yang bertanding itu adalah orang-orangnya Jokowi, Prabowo misalnya versus Puan atau Prabowo versus Ganjar, nggak menarik di 2024 itu, Bang. Demokrasinya nggak hidup. Menurut Bang Willy itu demokrasinya nggak hidup. Itu demokrasi juga, Bang. Tapi minimal narasi-narasi yang kita tunggu sebagai antitesa yang dianggap selawan dengan Pak Jokowi, penguasa saat ini, itu belum nemu secara substantif. Yang saya bayangkan sebenarnya ketika Anies dipersepsikan sebagai tokoh oposisi, the one and only, yang dihadap-hadapkan dengan Jokowi, mirip seperti kritiknya Donald Trump beberapa waktu yang lalu terhadap Joe Biden. Kalau saya jadi presiden, Ukraina dan Rusia akan kita damaikan dalam waktu 24 jam katanya. Nah, kalau Joe Biden agak lama, terlampau panjang ceritanya. Nah saya membayangkan begitu, kalau Indonesia mau maju, pilihlah Anies Baswedan, karena pemerintah sebelumnya itu nggak baik-baik saja. Kan itu yang belum ada sebenarnya, Bang. Itulah yang saya kira dalam berbagai kesempatan, mungkin saya juga nggak nyaman disebut provokator dengan teman-teman Nasdem. Wah, Adi ini provokator, memecah belah dan seterusnya. Tapi problemnya adalah untuk apa Anies kemudian diproyeksikan sebagai kandidat capres antitesa di luar Jokowi dan dianggap memiliki nilai perubahan. Kalau pada ujung-ujungnya akan memuji Jokowi. Kalau ingin muji-muji Jokowi, nilai tambahnya justru ada Erlangga Hartarto di situ sebagai Menko. Ada Menhan di situ, Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Puan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau Anies dianggap sebagai simbol perubahan, tidak ada nilai tambah apapun kalau tidak berani head to head dengan Pak Jokowi, Bang. Nah, itu provokasi awal sebenarnya. Itu provokasinya Rocky Gerung juga. Setuju berarti sama Bang Rocky kalau begitu. Tinggal dimantapkan lagi. Karena tidak akan muncul satu percikan itu, Bang, kalau tungkunya itu hanya berisi kayu yang beririsan. Karena pada prinsipnya kalau menghindari polarisasi itu nggak mungkin dalam pemilu. Kalau mau menghilangkan polarisasi, hilangkan partai politiknya. Lo masih Stalin aja sekarang terjadi polarisasi, apalagi partai politik. Karena kekuasaan politik yang dicari itu cuma tunggal, presiden dan wakil presiden. Dan partai politik yang bertanding di 2024 begitu banyak. Jadi Bang Noel sebenarnya jangan terlampau alergi dengan polarisasi. Yang penting tidak menggunakan fitnah, hoax, membabi buta, dan menggunakan cara-cara kekerasan. Kalau saling menunjuk soal gagasan apa yang jual belikan, saya kira oke. Pendukung Jokowi misalnya dianggap menghamba terhadap infrastruktur. Nah Anies ini apa penghambaannya? Pada ide dan apalagi nilai-nilai substansi pada demokrasi, tunjukkan itu sebagai nilai pembeda. Tunjukkan itu sebagai sebuah jenis kelamin yang berbeda. Bahwa rezim Jokowi saat ini tuh berbeda dengan yang akan datang di 2024 kalau mereka menang. Kan begitu, Bang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya misalnya bagaimana kalau kemudian Anies disandingkan dengan Ganjar Pranowo? Ya bagi saya kalau ini terjadi, ya selesai pemilu. Merem saja dua calon ini menang, Bang. Merem saja menang. Tentu dengan tidak bermaksud mendahului kehendak Tuhan. Kalau dari angka-angka statistik yang coba kita diagnosis, pertama, kenapa saya bilang merem saja menang? Secara elektabilitas, dua orang ini saat ini memang sedang bersaing betul. Nomor 1 dan nomor 2. Tingkat kesukaan terhadap Ganjar, tingkat kesukaan terhadap Anies itu di atas 80%. Itu artinya apa? Pemilih Anies dan pemilih Ganjar enggak terlampau peduli partai mana yang mengusung. Yang penting Ganjar itu dapat tiket, yang penting Anies dapat tiket. Mereka kemudian bertemu dalam satu kongsi. Makanya kemudian kalau yang disebutkan oleh Mas Dedi di IPO, Anies dan Ganjar 41%, di beberapa survei yang kita lakukan bahkan melampaui itu 45% ke atas, Bang.
Itu artinya apa? Basis-basis pemilih Anies dan basis-basis pemilih Ganjar Pranowo itu melampaui kepentingan partai politik. Yang kedua, sosok ini cocok betul. Saya sebut sebagai pasangan rekonsiliatif. Karena kalau melihat wajah replika dari kubu oposisi dan kubu pemerintah adalah Anies dan Ganjar Pranowo. Jadi kalau dua orang ini disatukan dalam satu kolam koalisi, rasa-rasanya bukan hanya cebong dan kampret selesai. Tapi medsos itu juga sepi, Bang. Tak ada bahan gorengan, hanya minyak jelantahlah yang akan direbutkan nantinya. Itu faktor yang kedua. Yang ketiga, kalau Ganjar dan Anies atau Anies dan Ganjar ini dikawinkan dalam Pilpres, tentu saling melengkapi. Jawa secara umum itu secara teritori adalah pemilih Ganjar Pranowo. Jawa Tengah, Jatim dan seterusnya. Sementara Anies di luar itu, di Sumatera kuat, di Jawa Barat kuat, di Banten kuat, di Jakarta kuat dan seterusnya. Kalau kedua orang ini dipasang-pasangkan, tentu dengan tidak mendahului kehendak Tuhan, cocok ini barang Bang, leading, nyaris tanpa lawan tanding. Karena begini, yang terakhir adalah soal pengalaman sejarah. Kan ada asumsi, ada spekulasi yang muncul. Kalau Ganjar misalnya tidak dari PDIP, kalau kemudian Anies misalnya berkongsi dengan kubu pemerintah, seakan-akan elektabilitas mereka itu terjun bebas. Enggak juga. Kita punya sejarah yang kuat. Ketika Prabowo Subianto berkoalisi dengan Jokowi, apakah Partai Gerindra nyungsep? Enggak juga. Masuk 3 besar terus dalam survei. Apakah elektabilitas Prabowo Subianto nyungsep? Enggak juga. Masuk dalam 3 besar survei. Itu artinya apa? Memori pemilih kita itu cukup pendek dan cukup mudah untuk memaafkan siapa mereka yang usung waktu Pilpres 2019 yang lalu, Bang. Nah, variabel-variabel inilah kemudian bisa menjelaskan kalau Anies dengan Ganjar atau Ganjar dengan Anies itu bisa selesai urusan politik elektoral. Tapi ini idealnya. Tapi seringkali dalam politik kita yang ideal itu seringkali oleh kepentingan politik elit. Pertama, kalau Ganjar masih terikat dengan PDIP agak rumit, Bang. Waktu dulu misalnya ketika Nasdem mengumumkan Ganjar sebagai nominator Capres, itu tentu membuat hubungan antara PDIP dan Nasdem gak nyaman. Ngeri-ngeri sedap betul, Bang. Bahkan Ganjar mestinya senang karena masuk dalam radar partai yang lain. Tapi Ganjar langsung menepis. Baju saya masih merah, darah saya masih merah. Itu menegaskan. Selama Ganjar Pranowo masih di PDIP, selama itu juga agak sulit sebenarnya membayangkan Ganjar itu bisa bersatu dengan Anies Baswedan. Yang selanjutnya tentu saja ini mengandung kabar buruk sebenarnya bagi partai-partai pendukungnya Anies Baswedan, terutama PKS dan Demokrat. Pertanyaannya adalah kalau Anies coba untuk dipasangkan dengan Ganjar, lalu AHY mau dikemanakan, Bang? Padahal elit-elit Demokrat hampir tiap hari di medsosnya itu puji-puji Anies Baswedan terus sampai sekarang. Bahkan melampaui pujiannya terhadap AHY, coba bayangkan. Tapi tak kunjung juga diumumkan AHY itu sebagai pendampingnya Anies Baswedan. Sejumlah elit Nasdem bernyanyi bahwa sangat mungkin Anies itu misalnya dengan Hovifah. Karena secara teritori jauh lebih menguntungkan misalnya. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Anies di basisnya Jawa Timur. Dan Hovifah dinilai sebagai sosok yang bisa mengkapitalisasi posisi pemilih-pemilih Nahdlin. Bahkan nama Andika Perkasa juga muncul. Luhut bin Sarpanjaitan pun juga muncul. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan bahwa yang kita bayangkan ideal. Kawin silang antara Anies Baswedan dan Ganjar oke secara statistik, oke secara rekonsiliasi. Tapi bagaimana dengan AHY, bagaimana dengan Demokrat, begitupun dengan PKS dan seterusnya. Inilah yang saya kira menjelaskan kerumitan-kerumitan belakangan kenapa misalnya Pak Surya Paloh, kenapa kemudian Nasdem datang ke Gerindra dan PKB, kenapa juga datang ke Erlangga Hartarto dan seterusnya. Bahwa koalisi memang serba cair. Bahwa obrolan di panggung belakang jauh lebih mengerikan ketimbang panggung depan yang selalu tampak senang, selalu tampak riang gembira. Saya khawatir misalnya setelah bulan Ramadan bukan harmonisasi politik yang terjadi, Bang. Yang saya khawatirkan adalah justru terjadi gempa bumi politik. Sesuatu yang tidak pernah diprediksi, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan itu terjadi. Who knows? Sekalipun poros perubahan katanya itu lebih maju ketimbang yang lain. Sampai ini saya melihat masih setengah hati. Kenapa setengah hati? Sambil nunggu deklarasi bersama. Ada fakta integritas yang ditulis oleh ketiga partai. Mendeklarasikan secara bersama ada hitam di atas putih Anies sebagai capres.
Saya sedang menunggu betul Bang Herzaki ini kapan ngajak Anies Baswedan keliling-keliling seluruh Indonesia memperkenalkan Anies sebagai capresnya di basis-basis konstituen pemilih Demokrat. Begitupun PKS, kapan akan ajak keliling-keliling Anies Baswedan diperkenalkan kepada kader mereka di daerah, diperkenalkan kepada basis konstituen mereka. Termasuk spanduk dan balihonya berlogo PKS, berlogo Demokrat, ada Anies Baswedan sebagai capres. Nah itu belum ada Bang. Nah itu yang saya sebut ini perjalanan baru setengah paroh. Jadi kalau tidak ada aral merintang mestinya iman politik ketiga partai ini konstruktif untuk membentuk satu poros perubahan dan itulah letak penariknya pemilu di 2024 nantinya. Tapi lagi-lagi selama Demokrat masih kelihatan setengah hati, masih PKS setengah hati, rasa-rasanya angin-anginnya sangat mungkin poros perubahan yang saat ini sedang melakukan penjajahan bisa masuk angin dan sangat mungkin bisa masuk jalan. Itu yang saya kira menjadi batu uji ke depan. Sebenarnya bahwa poros perubahan adalah satu-satunya poros yang paling banyak ditunggu oleh orang lain. Kalau KIB nggak terlampau ditunggu, karena narasi politiknya sama dengan Jokowi. Gerindra PKB nggak terlampau ditunggu siapapun capresnya, karena narasi politiknya persis sama dengan Jokowi. Ya, tapi kalau poros perubahan paling banyak ditunggu. Tapi kalau disatukan Anies sama Ganjar, di mana lagi poros perubahan itu? Dan antitesa tadi nggak ada lagi. Nanti tinggal ganti aja judulnya Bang, poros perubahan perjuangan. Kan banyak dalil elit-elit di negara ini. Ada saja footnote-footnote yang kemudian bisa diberikan untuk melegitimasi praktik politik mereka. Kan ini yang sebenarnya kita tunggu. Kalau betul misalnya PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo, ya beranikah tidak Ganjar itu berkongsi dengan siapapun yang memungkinkan bisa berpasangan Ganjar di 2024. Entah dengan siapapun. Kan begitu yang sebenarnya kita tunggu. Tapi sekali lagi Ganjar tentu punya trauma sejarah. Ketika melihat sejumlah elit-elit PDIP keluar dari PDIP bukan malah moncer karir politiknya, tapi justru terjun bebas. Nah makanya di situ Bang Masinton ngangguk-ngangguk itu. Karena sudah begitu banyak contoh politisi di negara ini keluar dari partainya termasuk PDIP tidak jadi apa-apa juga Bang. Berharap dia akan bersinar tapi justru dia jadi arang. Baik. Itu kira-kira begitu Bang catatan saya. Dalam politik sesungguhnya sesuatu yang tidak diucapkanlah yang lebih penting. Kata KJ Parker. Sekarang Erzaki dulu, Erzaki. Ya, makasih Bang Karni. Salam hormat juga nih untuk senior-senior saya semua nih. Ada Bang Masinton, ada Pak Mekleng, ada Bang Willy ya, ada Bang RG nih. Saya kalau ngeliat Bang RG dan Bang EG ini dua sosok ya. Kalau bicara mengenai ILC ini kayaknya hampir nggak dilepaskan ya. No Rocky no party kalau kata Bang Karni ini. Tapi waktu di TV, ya kan? Sekarang 0%. Oh 0%. Iya. Iya. Thank you, tadi ada Bang Adi juga, lalu ada Bang Noel juga, ini senior semua. Sudah kami simak juga, sebenarnya kalau bicara mengenai koalisi perubahan, ya kalau saya dari sisi Partai Demokrat saja, karena kan saya juru bicara Partai Demokrat nih, bukan juru bicara koalisi perubahan gitu. Kalau koalisi perubahan, kalau dari kami ya, bertiga ini Demokrat, PKS, Nasdem, ini jelas ini kalau kami lihat. Bertiga ini paling jelas. Mengapa kami bicara mengenai paling jelas ya? Karena kami ini, ya, kalau bicara mengenai tadi Bang Masinton, koalisi itu harusnya itu sama visi, sama platform. Ya itu yang kami lakukan. Dalam konteks hampir 1 tahun ini, kami ya, yang di tim kecil diwakili oleh Bang Willy ya, di kami ada Sekjen ya, kemudian ada PKS, ada Bang Sobil Iman, ada Muzamil Yusuf, Bang Pipin, lalu juga ada Pak Sugeng gitu kan. Nah ini jelas nih, kumpul hampir setiap minggu, ya bicara mengenai tadi. Bagaimana gagasan-gagasan besar dari para pimpinan kami, ketua-ketua umum kami, Pak Surapalo, kemudian juga Mas Ahaye, lalu kemudian bagaimana Pak Salim Segaf atau Pak Ahmad Saiku, itu bisa diramu gitu. Diramu, bisa diturunkan dalam konteks bagaimana nih program-program perubahan seperti apa yang akan kita lakukan. Kemudian bukan hanya bicara mengenai program pemerintahan ke depan gitu, tetapi juga bicara bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan ini. Ya karena kok tadi bicara mengenai Bang Adi sampaikan ya masalah
bagaimanapun perubahan itu adalah satu jalan sejarah yang pasti akan berbenturan dengan status quo. Nah, ini suatu hal yang sangat jelas dan konkret. Nah, sehingga bagaimana kami yang di perubahan ini, oke kami memang 28%, tapi bisa saja 3 koalisi lain ini all president men gitu loh, atau all president men and woman gitu, ya kan? Kita bicarakan bisa saja nanti calonnya ada perempuan gitu. Nah, ini yang kami mesti benar-benar kalkulasi benar, hitung benar secara detail. Ya, bagaimana kami menyusun langkah, bicara mengenai momentum, bicara mengenai tadi elemen of surprise. Ya, banyak hal yang masih kami perhitungkan karena bagaimanapun akan tidak mudah 1 melawan 3 atau mungkin nanti 1 melawan 2. Bisa jadi kami akan dijepit terus. Bahkan belum deklarasi aja, baru Nasdem deklarasi Mas Anies, ya perjuangannya luar biasa. Ya Bang, kita udah tahu itu. Dan kemudian bolak-balik kami juga, bahkan kalau bicara mengenai Demokrat, sebelum bersama Mas Anies pun, sebelum bersama dengan Nasdem, bersama dengan teman PKS, ya kita pun sudah banyak gangguan. Tapi ya itu memang adalah suatu keniscayaan gitu. Karena bagi Mas Ahaye disampaikan berulang kali dalam berbagai kesempatan di depan kader, perubahan itu suatu keniscayaan gitu. Dan itu adalah amanah sejarah bagi kita untuk berjuang untuk perubahan. Kami punya pengalaman 10 tahun di pemerintahan di era Pak SBY 2004 sampai dengan 2014. Kemudian saat ini kami berada di oposisi. Ya bagi kami belajarnya sudah cukup lengkap ini. Ya kemudian bagaimana kami bicara di perubahan ini tadi nggak berbenturan sebenarnya. Nasdem saat ini masih di pemerintahan bagi kami suatu nilai tambah. Mengapa? Ya karena Nasdem ini kan termasuk yang awal mengusung Pak Joko Widodo. Dan mereka punya komitmen, Pak Surya Paloh dan Nasdem akan mengusung sampai akhir di 2024. Loh ini justru mitra koalisi yang kami inginkan. Punya kesetiaan, bukan nanti di tengah jalan kemudian kabur gitu. Makanya tadi kami ya Bang Willy kan, kita terus bicara bagaimana nih terkait dengan perubahan, kita bicara mengenai platform, kami mesti hati-hati sekali. Kenapa? Harapan masyarakat tadi disampaikan oleh Bang Adi luar biasa. Ini menunggu kita nih gitu, menunggu perubahan seperti apa. Ya ini nanti akan ada gongnya, akan ada waktunya. Tetapi kan alhamdulillah hampir setiap minggu yang dibicarakan koalisi perubahan terus nih. Kita belum deklarasi. Mengapa? Ya ini mungkin bisa jadi bagian dari strategi kita, tapi kan kita nggak enak ngomongnya kan gitu ya Bang. Nah ini lagi-lagi kalau bicara mengenai Pilpres, bicara mengenai koalisi, bicara mengenai demokrasi, Demokrat punya jejak rekam. Tadi Bang Masinton bilang demokrasi kita baik-baik saja. Ya nggak apa-apa Bang, ini kan pola pikiran berbeda ya Bang ya. Silakan karena Bang Masinton bagian dari pemerintahan sekarang. Kalau Bang Masinton bilang demokrasi kita jelek sekarang, wah ini nanti dikiranya Bang Masinton oposisi lagi. Tapi kalau bagi kami misalnya, minggu lalu jelas ada IPK, indeks korupsi kan, persepsi mengenai korupsi saat ini stagnan dengan 34. Padahal kalau bicara mengenai 34, Pak SBY dulu mewarisi dari Bu Mega itu adalah di angka 20. 2004. Setelah 10 tahun menjadi 34. Pak Jokowi sempat naik ke 40, tapi sekarang balik lagi 8 tahun ke 34. Jadi sama saja seperti era di ujungnya Pak SBY. Ini satu contoh. Kita bicara mengenai Freedom House, mengenai demokrasi. Ya, di 2006 sampai 2013 demokrasi di Indonesia itu digelar sebagai apa? Free. Demokrasinya adalah demokrasi bebas. Tapi setelah itu sampai dengan sekarang partly free dan terus angkanya terus menurun. Nah ini kan lagi-lagi dua hal ya yang menjadi concern kita bersama. Perubahan apa yang akan kita lakukan ini adalah salah satu yang akan Demokrat perjuangkan bersama teman-teman Nasdem dan teman-teman PKS gitu. Hanya memang kami saat ini belum berdiameter. Kenapa? Karena kita sedang susun benar nih. Kita bicara mengenai platform, kita bicara mengenai pemenangan, kita bicara mengenai paslon. Kalau tadi bicara makasih sekali nih. Kalau kita lihat tadi pollingnya ILC, Anies Ahaye, bagi kami ya wajar dan sah-sah saja gitu. Kalau netizen berpikiran seperti itu, kalau dua ini saling melengkapi. Kita bicara Mas Anies punya pengalaman luar biasa ya, secara sektoral di tingkat nasional waktu menjadi menteri. Lalu bicara pengalaman mengenai teritorial ketika menjadi gubernur gitu. Tapi ada satu hal yang Mas Anies nggak punya, yaitu pengalaman bagaimana memimpin partai politik yang besar. Dari surveinya dulu 4,5% yang dilakukan oleh Mas Ahaye ketika memimpin di 2020, sekarang alhamdulillah untuk survei yang sama dari Kompas menjadi 14%. Teman-teman yang lain juga melihat dan mengukur itu bisa naik 2-3 kali lipat dalam 2,5 tahun itu. Iya betul, survei bukan satu-satunya tolak ukur, tapi itu juga bagian upaya kita melihat dan menilai apakah kita sudah on the right track gitu. Nah ini Mas Ahaye memang sebagai pemimpin atau ketua umum partai politik, nah ini punya portfolio yang berbeda dari Mas Anies dan juga yang tadi sektoral maupun tadi teritorial. Tapi lagi-lagi Demokrat sudah komit sejak awal. Minggu lalu pun, 2 minggu lalu Mas Ahaye sudah menyampaikan. Ya, sudah menyampaikan ada harapan yang kuat dan luar biasa dari masyarakat. Kenapa? Setiap kali datang, ini terakhir nih ke Malang ini, Surabaya. Yang ditanyakan, yang disampaikan apa oleh masyarakat pada ketemu Mas Ahaye? Makasih Mas Ahaye, terima kasih Demokrat.
Kenapa? Alhamdulillah koalisi perubahan akhirnya terwujud. Seperti itu gitu loh. Sebelumnya apa? Sebelum merilis itu. Yang disampaikan apa ke kami? Mas AHY, Demokrat, kapan nih koalisi perubahan bisa terwujud? Sebelum kita melakukan rilis waktu itu. Makanya kemudian ketika kita melakukan rilis, ya itu menegaskan di situ pernyataan Mas AHY. Dan masalah Wapres sudah selesai lah. Cawapres bagi kami Demokrat sudah selesai. Dengan teman-teman Nasdem, dengan teman-teman PKS. Kita serahkan kepada baca pres kita. Saya sempat tanya kepada Mas AHY, Mas AHY kalau bagaimana nih kita ini? Kita akan stay di jalur perubahan atau bagaimana? Apa kata beliau? Yang beliau sampaikan, Jak, mau apapun yang terjadi, kita ini di perubahan. Dan kita hanya akan bersama dengan tokoh maupun partai-partai yang akan sama-sama mengusung perubahan. Tapi kan tantangannya luar biasa nih saya bilang. Nah beliau kemudian mengingatkan, masih ingat gak Muldoko dengan GPKPD tahun 2021 di bulan Februari? Beliau mengingatkan kembali, jangan pernah surut kalau kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ada harapan besar masyarakat kepada kita yang makin besar ke sini. Nah itulah yang sedang kami perjuangkan. Harapan rakyat bersama teman-teman Nasdem dan juga teman-teman PKS melalui koalisi perubahan dengan mengusung baca pres yang namanya Anies Baswedan. Baik. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Triple M, Melkas Markus Mekeng. Gimana Bang? Ya, lihat gerakan tapak bola akhir-akhir ini kan kayaknya Golkar berperan besar ini. Tiba-tiba disamperin oleh Nasdem, habis itu disamperin lagi oleh PKS, dan saya tidak tahu lagi apalagi gerakan di balik layar. Ya, yang pasti bukan Golkar yang bermain dengan tanpa ada bola Bang. Dan yang pasti memang Golkar ini kan partai paling tua Bang. Nah, kalau partai paling tua tentunya pengalamannya yang paling banyak. Itu loh. Kan sama aja kan kalau Golkar 58 tahun Bang. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Mau proses demokrasi yang kayak apapun Golkar pernah mengalami. Nah mungkin teman-teman yang datang ke Golkar ini merasa coba cari bagaimana diskusi dengan Golkar. Dan Golkar ini kan seperti kita tahu, Golkar ini partai yang didirikan untuk pemerintahan Bang. Dia tidak mungkin bisa menjadi sebuah partai oposisi. Karena memang nature-nya kayak begitu Bang. Doktrinnya karya kekaryaan. Jadi kalau sekarang Golkar di dalam koalisi pemerintahan, dia akan terus sama dengan pemerintahan. Meskipun secara internal kita sudah memutuskan di dalam Munas mendukung Erlangga, tetapi kita tidak mungkin mendahului pemimpin yang sekarang. Kalau kita nanti sudah ada waktunya, kita hitung-hitungan lah. Waktunya kapan kita mulai bergerak, baru mulai kita bergerak. Kan masih banyak waktunya Bang. Dan Golkar kan punya instrumen sampai ke tingkat desa kita punya semua. Artinya kalau kita mau bergerak bisa. Contohnya Bang, waktu 2014, waktu itu Abu Rizal mau maju
dengan segala macam gempuran, tapi dia jalan terus tiap hari, itu survei dia bisa sampai hampir 12%. Dengan segala macam gempuran. Nah tentunya juga kalau Erlangga mau maju pada saatnya dan dia jalan tiap hari kemana-mana, itu juga bisa melejit. Para caleg lah, Bang. Kita juga nggak bisa anggap enteng misalnya kita sudah duduk terus kita santai-santai aja, atau kita surveinya kata-kata udah tinggi terus kita santai-santai. Terus lawan kita tiap hari jalan masuk desa ke desa, itu bisa kita disalib, bisa kalah Bang. Jadi menurut hemat saya buat Golkar sih didatengin, kita sih welcome saja. Masih ada beberapa yang akan datang Bang. Yang akan bersilaturahmi ya kita dengerin saja. Tapi kami tetap posisinya adalah, tema kita adalah pembangunan yang berkelanjutan Bang. Kita nggak mau ekstrim perubahan-perubahan karena itu bisa bermakna yang terlalu banyak Bang, perubahan-perubahan. Kita berlanjut. Jadi apa yang sudah dibangun sekarang, ya kita lanjutin. Nah, jangan sampai investasi yang udah kita buang sekarang, kita lakukan investasi ini, terus kita tidak lanjutkan, itu akan jadi investasi yang mubazir. Dan yang rugi juga rakyat juga. Kan investasi itu semua dilakukan melalui uang pajak, uang pinjaman segala macam. Terus kalau mau dirubah di tengah jalan, itu sama aja kita membuang uang yang sudah kita investasikan. Makanya temanya Golkar adalah melanjutkan kepemimpinan. Wah siapa, kita gak peduli mau siapa, Anies ke, mau Ganjar ke, mau siapa. Tapi tema kita tetap pada keberlanjutan. Supaya energi yang sudah dibuang saat ini tidak sia-sia. Bahwa ada hitungan-hitungan hutang terlalu banyak, ada hitung-hitungan IKN belum pantas. Itu kan hitungan-hitungan yang subjektif sifatnya. Faktanya semua sudah ada undang-undangnya segala macam. Yang penting kita jangan buang uang yang sudah kita tanam terus kita tinggalkan. Nah itu yang Golkar tidak mau. Kita tetap mau berlanjut terhadap proses pembangunan yang ada. Itu Bang. Tapi bagaimana nasib Ganjar kalau dia tidak jadi capres? Sementara kan Munas Golkar mewajibkan capres itu dari, ya bukan hanya dari Erlangga, kader Golkar lah. Nasibnya siapa Bang? Ganjar, Erlangga. Kan kita sudah ini Bang, nanti pada saatnya, ya menjelang bulan September Oktober, kita akan lihat Bang, mana yang pantas. Kita bukan masalah harus jadi presiden atau tidak. Yang penting kita mendukung yang pasti menang aja Bang. Jangan sampai mendukung yang kagak menang, percuma nggak ada gunanya. Dan kita akan mengusung, kita punya tema keberlangsungan. Jadi kita tidak mau atas nama siapa kek, itu belum waktunya. Gitu. Katanya calon presiden harus dari Golkar. Ya kalau faktanya di lapangannya nanti berbeda kan kita harus mengambil keputusan yang lain dong Bang. Itu harus realistis lah. Baik. Ya bisa Rapimnas bisa, kan pernah terjadi. Baik, sekarang Effendi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Datuk Karnilia. Saya tetap Datuk walaupun ada yang lain panggil aku, tapi tetap Datuk. Nah para pemirsa, jangan-jangan malam ini pernyataan saya yang paling tidak berisi karena saya mau bahas dipancing dengan judul gerakan tanpa bola. Nah ini bidang saya betul nih soal mengamati gerakan-gerakan tanpa bola ini ya. Anda boleh sebut siapa Anda mau? Maroko, Yusuf and Neri ya kan yang gerakan tanpa bolanya bagus. Kemudian Kroasia, Josko Gvardiol ya kan. Kalau mau Prancis tentunya Giroud, kemudian kalau Argentina Messi lah gitu ya. Tapi supaya menyambung nanti ke apa yang mau disampaikan oleh Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung udah tahu, ya kan? Karena Rocky Gerung ini terakhir itu saya catat gerakan tanpa tangan. Jadi maksudnya nggak boleh pakai tangan. My best friend. My best friend as always. Ya. Oh, supaya hangat suasananya. My best friend as always ya. Tapi boleh. Gak apa-apa dong. Iya dong. Dia masih bebas, masih sendiri. My best friend forever.
Ada gerakan tanpa bola, ada gerakan tanpa tangan. Mulai dari, supaya agak sederhana, Datuk Karnilias, kita mulai dari yang di sini-sini dulu aja ya. Kan lebih enak nih, gerakan tanpa bolanya seperti apa. Mantan ketua Ganjar Mania ya. Ganjar Prabowo Mania ya. Ganjar Pranowo Mania. Mantan ketua Ganjar Mania. Itu sekarang boleh disebut gerakan tanpa kesebelasan sebetulnya. Ya jadi walaupun tanpa bola tapi tanpa kesebelasan. Sedang menunggu daftar transfer lah gitu ya. Mau masuk kemana gitu. Yang menjadi menarik tentu saja ada pertanyaan begini nih Noel ya kan. Karena dulu pernah ada yang gerakan-gerakan relawan gitu. Pernah mengancam kami akan bubarkan diri. Tiba-tiba dapat posisi kami nggak jadi membubarkan diri misalnya gitu ya. Apakah teman lu, teman kita semua. Teman kita semua. Teman baik kami forever. Apakah pernah ada kehendak yang tidak terpenuhi? Enggak mesti dalam posisi jabatan loh. Tidak mesti dalam posisi jabatan. Misalnya saja kan, lagi ketemu di mana terus merasa seperti tidak, oh kok begini terhadap ketua, iya misalnya gitu. Ada begitu nggak perasaan? Enggak sampai seperti itunya. Nah itu mungkin Bang Ege coba menyindir sahabat saya waktu pertama periode kedua Jokowi berkuasa lantas Jokowi ditakut-takuti. Nah Joman ini JP Mania tidak melakukan hal itu karena Ganjar belum menjadi presiden gitu. Itu problemnya beda situasi lah. Oke sudah terjawab ya, tapi intinya ini satu-satunya di dunia menurut catatan saya. Sebuah organisasi relawan itu sudah dibubarkan sebelum calon presidennya terbentuk gitu ya. Ini di dunia loh, tercatat nanti dalam sejarah. Ya kan? Iya dong. Iya dong, nggak apa-apa. Hebat-hebat yang hadir malam ini. Di dunia belum pernah ada. Ya, ini. Nah kemudian teman kita dari PDI Perjuangan, teman terbaik Mas Hinton. Ini gerakan tanpa bola, sebetulnya lebih tepat gerakan tanpa penyerang. Iya kan? Dia mungkin pakai posisi 3-5-2. Nah penyerang di depannya ini yang dua belum pasti nih. Siapa begitu ya? Siapa yang dua yang mau ditaruh di depan siapa? Gerakan tanpa penyerang ini masih 3-5 saja. Jadi Mas Hinton lari-lari di antara ya gini ya, di antara yang 5 inilah gitu ya. Karena belum jelas penyerangnya yang dua siapa? Apakah Ganjar atau Puan atau ada yang lain? Tapi saya rasa strateginya 3-5-2 gitu ya, Mas Hinton ya. Abang da Triple M. Golkar ini juga selalu menarik karena pengalaman paling tua belakangan jadi tempat orang curhat ya. Habis ketemu Pak Jokowi karena paling tua datang curhat gitu. PKS ya curhat, datang lagi curhat gitu. Nah mereka juga kalaupun ada gerakan tanpa bola, ini gerakan tanpa posisi di klansmen. Jadi artinya dengan tetap mematok harus Pak Erlangga Hartarto, sementara di klansmen nggak muncul tuh peluang untuk menang. Jadi kalau ada pertandingan ditulis peluang untuk menangnya agak kecil tuh. Ya kan antara ini lawan ini. Tapi Pak Effendi, ya silakan Abang Dah. Kita kalau ingat Pak Jokowi tahun 2014, itu mulainya juga nggak langsung 40%. Iya betul. Dia memulai dari bawah juga. Iya. Jadi ini semua tergantung gimana nanti kerja lapangannya. Bukan kerja karena survei, kerja lapangan. Pak Jokowi mulai dari 3% kok. Iya, betul. Pak Ganjar maju dari gubernur waktu di Jawa Tengah dari 3% dan di akhirnya menang itu. Oke. Kalau begitu gerakan tanpa bola, tanpa perubahan gitu ya. Artinya strategi mainnya orang semua sudah tahu. Karena selalu ikut dalam pemerintahan manapun, kurang lebih gitu ya. Ya 58 tahun itulah. Ya, kalau benar juga. 58 tahun kan beda dengan yang Benar, lain. ya. Mungkin sama PDI kita nggak beda jauh kan. Ya, umurnya kan bedanya nggak beda jauh. Siap, berarti benar juga ya. Nah yang ini gerakan tanpa bola, gerakan tanpa beban. Karena pengamat kan tanpa beban. Tapi pernah gerakan tanpa bola tanpa antisipasi pada waktu itu. Jadi pernah ada dua keadaan yang di depannya itu restoran Palataran barangkali ya waktu itu ya. Dia berada di seberangnya, di restoran Padang di seberangnya gitu. Bersama dengan timnya gitu ya. Iya udah pakai baju putih, gerakan tanpa antisipasi waktu itu. Ternyata yang di depan mengumumkan cawapresnya lain, betul gitu ya.
Semoga gerakan tanpa antisipasinya tidak terjadi lagi di 2024. Ya gitu. Jadi deg-degan gitu. Tobat, sudah tobat katanya. Iya, enggak. Teman kita Willy Aditya, datuk kami juga ini, kalau datuk muda lah setidaknya. Dulu sempat marah-marah sama saya karena saya bilang, kalau Pak Surya Paloh itu sudah menyatakan sekali layar terkembang kan, pantang kita bersurut, kemudian nanti akan muncul syak, wasangka, sirik dan lain-lain, akan keras perjuangannya. Nah dia tidak menduga, cuma tadi gerakan tanpa bolanya tentu saja disebutkan luar biasa pada saat ini ya kan. Cuma dari wajahnya agak sama seperti yang dikutip oleh Datuk Karni Ilyas tadi. Itu gerakan tanpa bola, tapi tanpa mengucapkan akibat yang dirasakan, kurang lebih begitu. Itu dari wajahnya gitu ya. Kalau boleh, sebetulnya kisahnya dia baru lengkap kalau menceritakan juga pengalaman jalan di lapangan gitu, terus akibat-akibat apa yang dirasakan. Malam hari, pemberitahuan dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas oleh Rocky Gerung katanya. Perizinan. Iya, perizinan dan lain-lain sebagainya. Itu apa ya, gerakan tanpa mengucapkan perasaannya, tapi sudah terbayang dari wajahnya, kurang lebih gitu. Nah cuma gerakan penuh beban katanya. Saya nggak tega karena lagi bersemangat. Cuma yang mau saya katakan tadi, jangan Anies Baswedannya dianggap sebagai bola. Karena mungkin yang ada di ILC, pemirsa maupun seluruh Indonesia yang lain, itu beranggapan dia itu playing coach barangkali. Jadi kapten yang nanti akan bermain di lapangan. Kalau dianggap sebagai bola, keuntungannya seakan-akan lebih banyak kepada partai atau klub yang memainkannya. Tapi dia playing coach lah gitu ya. Jadi nanti dianggap sebagai itulah. Supaya kita mulai tahu ketika dideklarasikan apa yang akan dilakukan oleh coach ini. Selanjutnya A, B, C, D, E, F, G-nya apa. Nah teman kita dari Demokrat ini permainan tanpa bolanya luar biasa karena hampir seluruh hasil survei menunjukkan baik Partai Demokrat maupun AHY-nya naik kan. Itu kan selalu. Cuma di sini sampai detik ini, nah ini agak penting nih. Yang saya mau bayangkan itu adalah gerakan tanpa bola, tapi nanti di ujungnya bisa jadi tanpa rumusan permainan gitu. Misalnya gini, mau dinamakan apa? Gegenpressing, total football, atau tiki taka. Karena ujungnya ini nanti adalah, saya nggak tahu ya apakah 24 Februari jadi atau tidak, Adi Pray, jadi nggak 24 Februari kira-kira? Nggak tahu ya, nanti kita sama-sama nggak tahu. Tapi maksudnya, nanti kontrak terakhir seperti apa sih? Datuk karena di sana. Rumusan kontrak terakhir seperti apa gitu ya. Nasdem, Demokrat, kemudian PKS ya. Rumusan terakhirnya seperti apa? Karena waktu PKS datang ke Golkar, betul ya, ada pantun di situ. Ya kan, saya jadi ingat pantunnya. Kita Sumatera Barat kan jago soal pantun. Pisang mas, pisang mas di bawah berlayar, masak sebiji di dalam peti. Gitu kan? Kita mendengar peti ini kita mulai khawatir nih. Ini peti tas, ini kan masalah ini. Peti tas itu masalah loh Pak. Di samping kapabilitas, elektabilitas, tas-tas ini bermasalah nih. Mobilitas. Ya, jadi maksud saya jangan pakai pantun-pantun yang masak sebiji di dalam peti gitu. Janganlah pantun-pantun soal peti tas jauh-jauh dulu gitu. Karena kita khawatir orang datang ke partai lain itu untuk menunjukkan kalau Anda enggak jelas soal tas ini, kami bisa ke partai-partai lain loh. Ya, nah maksud saya ngikatnya nanti gimana? Ujungnya terakhir, menyerahkan sepenuhnya wakil presiden kepada calon presiden, betul ya? Memberikan mandat, tetapi harus dan harus didiskusikan dengan ketua umum partai. Ada nggak kalimat itu? Nggak, saya mau bayangkan nih, rumusan gegenpressing-nya, total football-nya, tiki-takanya seperti apa? Dan kalau tidak ditepati, maka akan terjadi, mungkin poin 7 deh, ganti rugi sebesar 50 triliun. Jangan 50 miliar. Kalau 50 miliar sudah direlakan. Kalau 50 miliar sudah direlakan. 50 miliar silakan. Sudah direlakan begitu ya. Jadi ini juga menjadi penting tuh maksud saya. Nah, kalau Rocky sudah aman. Habis itu aja tadi udah teman kita semua gitu. Nah, kalau saya barangkali termasuk gerakan tanpa bola tapi yang takut beradu badan. Ya kan, sekarang ini saya kalau komentar-komentar, misalnya komentar keras soal presidensial threshold dipanggil sebagai saksi, misalnya bisa gitu kan.
Dan itu saya hindari. Jadi hal-hal seperti ini mungkin di masa depan sudah mulai harus gerakan tanpa bola harus berani beradu badan. Lembaga survei, Denny, ini juga menarik. Gerakan tanpa bola tapi tanpa sponsor juga. Ini juga harus kita harus agak jelas nih. Kalau ini kan jelas nih. Ya kan, ILC. Dibuka siapa-siapa kan yang milih silakan aja polling. Indonesia lagi caper, tetapi mencari, ada pollingnya juga nih, silakan siapapun bisa ngisi. Kalau lembaga-lembaga survei ini mohon maaf ya, DTS siapapun lah gitu ya. Sering gerakan tanpa bola tapi kita nggak tahu sponsornya siapa gitu. Ya kan padahal harus jelas. Nah saya mau mengatakan, apa yang kita bicarakan pada hari ini, Datuk Karnilias, seperti film tuh. Bukan roda-roda gila, bukan bernafas dalam lumpur yang tadi diceritakan tadi. Iya bukan, tapi kita besok kita bicara tentang hari ini. Jadi maksud saya 25 November pada waktu pendaftaran nanti, baru kita bicara gerakan tanpa bola siapa yang berhasil mencetak gol. Kan batas pendaftarannya kan 19 Oktober sampai 25 November. Bahkan Datuk Karnilias balik ke sepak bola, Manchester City itu baru hari-hari ini akan dijatuhi hukuman. Setelah pelanggarannya selama 9 tahun. Jangan-jangan nanti ada rezim-rezim yang baru dihukum. Kemudian setelah 9 tahun, atau tanggal 25 November kita benar-benar tahu gerakan tanpa bola siapa yang paling efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dengar fatwa Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Ini semua terjadi karena Presiden Jokowi tidak pernah belajar dengan baik demokrasi itu. Dia menghalangi oposisi. Dia tidak menginginkan ada pikiran alternatif. Itu dasarnya. Jadi kalau pantunnya apa tadi, pisang emas dibawa berlayar, istana cemas karena tak pernah belajar. Akibatnya, akibat nggak pernah belajar. Tadi betul Mas Hinton, kita seolah-olah menduga-duga isi karung itu apa tuh. Capresnya siapa, wapresnya siapa tuh. Padahal sebetulnya dari awal kita tahu ini bukan kucing di dalamnya. Dalamnya namanya cebong kampret yang ada di dalam tuh. Karena mau dipaksa kawin paksa antara Anies dan Ganjar. Tadi saya salah baca tuh, saya datang ke sini, saya pikir judulnya duel Anies Ganjar. Ternyata duet Anies Ganjar. Sial betul. Oke lah itu blessing in disguise juga, karena artinya kenapa saya tahu bahwa di dalamnya adalah bukan kucing yang kita beli, tapi cebong dan kampret. Karena karungnya karung bolong, udah kelihatan. Gak perlu disembunyikan lagi itu. Jadi coba bayangkan misalnya capek-capek lembaga survei untuk memantau setiap hari detak jantung politik kita. Tiba-tiba besok AHY ketemu Puan misalnya, berantakan surveimu. Tiba-tiba besok ditetapkan bahwa menterinya Willy ini tersangka. Kan mau dipanggil, udah dipanggil. Menteri Kominfo, berantakan. Tukar tambah lagi ulang itu. Jadi kalau kita tanya margin of error itu akan dihalangi oleh margin of terror. Itu. Jadi ngapain sebetulnya? Oke, saya balik pada soal yang lebih fundamental ya. Harusnya didorong Anies dan Ganjar bersaing. Dia aja berdua. Karena kita mau melakukan penyederhanaan politik. Jelas Anies itu mau ucapin dengan definisi apa? Anies itu kadrun. Ganjar itu cebong. Norma kita memastikan itu walaupun headline-nya bilang udah nggak ada cebong kampret. Tapi semua konstituen Islam pasti ke Anies. Yang sekuler datang ke Ganjar tuh. Yang di tengah mekeng. Partai sentris. Berupaya untuk balancing antara ideologi kiri kanan. Tetapi itu antropologi politik kita adalah bersaing secara ideologis. Nggak mungkin Indonesia dalam 10 tahun ke depan itu 5 kali pemilu itu hilang fasilitas Islam dan fasilitas sekuler. Jadi dorong aja supaya jelas. Jadi kalau pasang Anies dan Ganjar itu sama dengan pasang
Amerika itu Donald Trump dan Hillary Clinton itu ngaco tuh. Mending provokasi aja kan. Kayak silahkan tuh. Itu poin dasarnya ada di situ tuh. Nah ini yang menyebabkan kita nggak tahu apa sebetulnya keinginan Pak Jokowi itu. Tiba-tiba ngasih ide si ini bisa jadi. Padahal sebetulnya apa namanya tuh endorsement powernya itu tinggal 7%. Tetapi tentu Pak Jokowi tahu bahwa dia sebagai negarawan udah nggak mau berpikir negarawan, dia mau berpikir sebagai politisi tuh untuk mengamankan dinasti. Karena itu dia mulai keluarin kartu satu-satu tuh. Gua punya sprindik ke Nasdem, gua punya sprindik ke PKB, gua punya sprindik macam-macam, potensial sprindik. Karena dia tahu semua ketua partai ini punya komorbid. Dan semua ketua partai tahu bahwa Pak Jokowi juga belum divaksin. Sama, saling tagih. Itu dasarnya kan. Karena itu cemas versus cemas. Jadinya tuh. Di dalam keadaan itu kita nggak lihat ide untuk dipertengkarkan di medan debat tuh. Kegiatan politik istana apa sekarang? Atau partai politik lato-lato. Lato-lato, laki-laki tolol. Lama-lama tolol gitu. Karena nggak ada ide gitu. Kita mau lihat misalnya seandainya, coba kita uji. Apakah Anies mau batalkan IKN? Kan itu yang ditunggu tuh. Bagaimana mungkin? Demokrat pro IKN kok. PKS pro IKN. Nasdem pro IKN. Kan itu pertanyaan awal supaya ada etika itu. Karena pertaruhan kita adalah soal IKN. Karena itulah legasi Jokowi. Jadi kalau Jokowi mau bilang siapapun presidennya asal dia pro IKN, gue kasih sponsor tuh, gue kasih endorsement. Prabowo apalagi pro IKN pasti itu. Golkar pro IKN. Itu benchmarknya mau dihitung di situ. Pro apa enggak tuh? Anies bilang ya oke, ragu-ragu, jawab aja pro apa enggak. Karena ada presidennya tuh Anies pro Pulau G. Yang lain boleh dihapus. Tapi Pulau G udah dimulai pembangunannya. Atas dasar presiden itu juga bisa dipakai buat IKN. Pembangunan udah dimulai kok Pak Jokowi. Kenapa mesti dilarang tuh? Tetapi ethical imperatif mau kita uji. Kalau mau bilang perubahan, lakukan sejak sekarang, ucapkan. Saya nggak akan IKN itu diteruskan. Supaya rakyat tahu bahwa yang dibeli dia itu adalah kucing, bukan kampret. Atau bukan cebong. Jadi ini yang saya maksud, kita berupaya untuk menghidupkan kembali nalar publik itu. The use of public reason atau public use of reason. Nggak ada public use of reason itu. Yang ada kesakusuk beginian tuh. Yang setiap hari berubah kan. Jadi saya tidak cemas, bahkan saya berbahagia kalau terjadi kekerasan politik, pertarungan politik, kejahatan politik, biarin aja. Supaya ini betul-betul hilang nih bagian-bagian dungu dari transaksi politik kita. Tetapi pada saat yang sama saya cemas, ini ada Noel, Willy, Hers, Masinton, semua adalah player ketika 98. Tetapi nggak bisa kasih batas. Bilang bahwa kami punya hak sejarah, kami mau susun ulang demokrasi Indonesia. Berdasarkan semangat di 98 tuh. Tapi kalian kan jadi antek doang dari senior-senior kalian kan. Ngapain coba? Ide apa yang ini kalian tunjukkan di situ tuh. Nah, ini saya mau tegur sekeras-kerasnya teman-teman ini. Karena nanti kalau kita lupa apa yang disebut the very ideas of democracy, itu kita akan dipakai sebagai alat untuk tukar tambah tuh. Jadi sekali lagi, ujian terakhir. Kalau pemilu tidak mungkin dilangsungkan dengan segala macam alasan tuh. Ekonomi memburuk, potensial, bukan lagi potensial. Rusia udah bilang perang dunia ketiga aja tuh. Lalu diputuskan pemilu akan ditunda. Lalu terjadi kekacauan di daerah yang sekarang sudah mulai. Para bupati udah siap-siap untuk merdeka sendiri kan. Suasana itu, suasana bara sekam. Kita semuanya sekarang duduk di atas rumput kering. Yang setiap kali kita puntung rokoknya Effendi Ghazali itu langsung terbakar seluruh republik ini kan. Kalau itu terjadi dan kita proyeksikan itu potensial terjadi. Mampu nggak Ganjar memimpin perubahan, melanjutkan Jokowi di tengah-tengah kekecewaan itu? Atau pertanyaan yang lebih strategis, mampu nggak Anies Baswedan memimpin perubahan di luar sistem elektoral? Mampu nggak tuh? Nggak bisa. Karena kita tahu watak Anies. Lebih mungkin kita minta Pak Surya Paloh jadi presiden di dalam keadaan krisis. Karena dia lebih mampu memimpin rakyat, memimpin massa itu dengan pidato segala macam tuh.
Itu yang mesti kita bayangkan tuh. Kalau yang sekarang standar-standar tuh tiap hari gua baca survei itu gak ada gunanya tuh. Jadi point of interest kita kembalikan bahwa kita bangsa ini mau mengembalikan etika politik. Itu dasarnya tuh. Dan itu yang kita tuntut, saya dan Pendi ini berupaya terus minta 0% kan. Supaya gak ada kasakusuk. Kalau dari awal 0% gak ada kasakusuk begini. Jadi janji demokrasi itu yang saya tagih sekarang. Dari Willy, Masinton, lu juga Noel tuh. Ucapin sesuatu bahwa kita adalah brainchild dari 98. Anak pikiran dari reformasi. Dan kita tuntut itu sekarang. Bikin batas itu. Nah kalau itu terjadi, gue dukung kalian berempat jadi calon presiden. Makasih. Tetap 0%. Pertanyaannya, setelah beberapa kali ketemu LBP, apa arahan LBP untuk Rocky Gerung? Dia minta arahan dari saya justru tuh. Apa yang mau terjadi? Karena LBP nggak tahu keadaan di bawah, dia cuma tahu data yang disebut sebagai big data tuh. Dan kita nggak tahu siapa yang supply data itu ke LBP. Itu dasarnya. Jadi soal semacam itu justru yang kita ingin pastikan bahwa ada orang sinis bahwa pasti Rocky Gerung diarahkan oleh LBP itu. Karena saya ngobrol dengan LBP. Pasti Rocky Gerung diarahkan oleh Yusuf Kalla. Saya ngomong dengan Yusuf Kalla. Pasti Rocky Gerung diarahkan oleh Mahfud MD. Karena saya ketemu mereka bicara itu. Pasti diarahkan oleh Gibran. Karena Gibran datang ke tempat saya tuh. Itu tai kucing semua itu. Yes. Saya nggak ada problem dengan itu. Jadi saya beroposisi dengan Presiden Jokowi. Ngapain beroposisi dengan pembantu-pembantu presiden? Konyol namanya. Pemirsa, semua orang kepingin mendapatkan kandidat terbaik untuk jadi pemimpinnya. Sayangnya, yang mencalonkan diri tidak pernah yang terbaik. Kin Hobart, jurnalis Amerika. Kita ketemu ILC yang akan datang.